Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? Good morning mothers, how are you? Good morning students, good morning mothers, good morning everybody, how are you? I'm fine. Mudah-mudahan hari ini semuanya jawabannya I'm fine ya. Oke, hari ini hari Selasa, ketemu lagi sama Ambu. Hari ini kita akan bercerita tentang planet yang paling dekat dengan bumi. Hayo, apa? Ada 2 planet yang akan Ambu ceritakan. Hayo, 2 planet yang paling dekat dengan bumi apa? Ya betul, planet Venus dan planet Mars. Nih, ini gambarnya nih. Nih, ini katanya planet Mars, yang ini planet Venus. Hampir mirip ya kayak bumi ya. Ya, oke. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Planet-planet, alangkah indahmu di alam semesta, itulah tempatmu. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sampai Neptunus. Satu kali lagi ya. Planet-planet, alangkah indahmu di alam semesta, itulah tempatmu. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sampai Neptunus. Ya, sebelumnya semangat ya hari ini? Tepuk semangat. Semangat. Simak terus videonya sampai akhir ya, karena di akhir ada kuis. Siapa yang mau dapat kertas stiker dari Ambu, ayo jawab kuisnya ya. Oke. Nah, sekarang Ambu mau cerita dulu tentang planet Venus. Planet Venus merupakan planet yang sangat cemerlang sekali kalau dilihat dari kita teman-teman. Jadi tanpa menggunakan teropong, para peneliti itu biasanya bisa melihat planet Venus. Menurut peneliti, planet Venus itu sangat dapat diamati ketika sebelum matahari terbit dan setelah matahari tenggelam. Ya teman-teman, jadi planet Venus itu dapat diamati oleh kita teman-teman sebelum matahari terbit sama setelah matahari tenggelam. Makanya karena hal itu para peneliti banyak yang menyebut planet Venus dengan sebutan bintang fajar dan bintang senja. Ya, selain dijuluki sebagai bintang fajar dan bintang senja, planet Venus juga dijuluki sebagai planet kembaran bumi. Kenapa disebut sebagai planet kembaran bumi? Karena bentuk dan ukurannya mirip seperti bumi. Bentuknya itu apa? Bentuknya itu adalah planet Venus itu terdiri dari batu-batuan, jadi dan berunsur padat. Jadi ada 4 planet yang berunsur padat. Apa aja coba? Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Itu adalah 4 planet yang berunsur padat. Ya, nah setelah itu di planet Venus itu apakah udaranya sama seperti di bumi? Ada yang sudah baca? Jadi ada sebuah ada sebuah pesawat yang dikirimkan ke planet Venus saat itu untuk meneliti tentang bagaimana sebenarnya keadaan di planet Venus. Akhirnya dari data-datanya didapatkan bahwa planet Venus itu merupakan planet yang paling panas. Kenapa paling panas? Katanya suhu di planet Venus itu konon 400 derajat Celcius. Coba bayangkan, air panas yang mendidih aja 100 derajat Celcius bisa buat tangan teman-teman melepuh. Coba ini kalau 400 derajat Celcius, panas banget ya teman-teman ya. Jadi suhu di planet Venus itu 400 derajat Celcius. Nah, karena udara yang sangat panas itu, maka manusia ataupun makhluk hidup tidak dapat tinggal di planet Venus. Kenapa di planet Venus itu udaranya sangat panas? Ada yang tahu tidak?
Di planet Venus udaranya sangat panas karena konon planet Venus itu ditutupi oleh selubung gas raksasa. Jadi selubung gasnya itu katanya setebal 1 kilometer. Nah, karena ditutupi oleh selubung gas itu, maka cahaya matahari yang masuk ke planet Mars tidak dapat dipantulkan kembali. Itu yang menyebabkan kenapa planet Venus itu sangat panas. Jadi beda ya, kalau di bumi udaranya sejuk, panasnya juga tidak terlalu panas. Bayangkan kalau di planet Venus udaranya panas sekali ya teman-teman ya. Nah, itu cerita Ambu tentang planet Venus. Berikutnya Ambu akan menceritakan tentang planet Mars. Sekarang Ambu akan cerita mengenai planet Mars. Sering dengar kan planet Mars? Katanya di planet Mars itu dijadikan sebagai planet pengganti bumi. Iya kah? Oke. Sekarang kita bahas ya tentang planet Mars. Jadi menurut penelitian yang sudah dilakukan ke planet Mars, jadi ada ada pesawat yang dikirimkan ke sana. Konon katanya planet Mars itu kalau dilihat dari atas berwarna merah. Nah, setelah pesawatnya turun ke bawah, akhirnya diamatilah kenapa sampai planet Mars itu berwarna merah. Ya, akhirnya ketemu kenapa planet Mars itu berwarna merah, karena di planet Mars itu tanahnya mengandung unsur yang berwarna merah, sehingga tampak dari luar planet Mars itu berwarna merah. Oleh sebab itu, saat itu peneliti menjuluki planet Mars dengan sebutan dengan planet merah. Nah, planet Mars ini ukurannya lebih kecil daripada bumi teman-teman. Tapi planet Mars itu memiliki udara cuaca yang hampir sama seperti bumi. Hanya tekanan udaranya sangat rendah dan juga kadar oksigennya lebih rendah dibandingkan dengan di bumi. Ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu akhirnya para peneliti meneliti nih, seperti apa sih planet Mars itu? Akhirnya ditemukanlah bahwa planet Mars memiliki 2 satelit alami seperti bumi. Kalau bumi punya bulan, kalau Mars punya 2, punya Phobos dan Deimos. Apa teman-teman? Phobos dan Deimos. Nah, satelit itu adalah satelitnya planet Mars. Dan yang berikutnya lagi akhirnya diteliti bagaimana sih keadaan di planet Mars itu. Wah, katanya planet Mars itu hampir mirip seperti bumi. Punya gunung, punya kawah. Nah, di gunungnya pun ada gunung yang paling tertinggi di tata surya kita. Mau tahu teman-teman? Namanya Gunung Olympus Mons. Kalau gunung di kita, gunung tertinggi di bumi kan Mount Everest, tingginya segini. Kalau Olympus Mons itu katanya gunungnya itu 3 kali lebih tinggi dari gunung Mount Everest. 1, 2, 3. Tinggi sekali ya teman-teman. Makanya dijuluki sebagai gunung yang paling tinggi di tata surya kita. Itu adalah Gunung Olympus Mons yang ada di planet Mars. Ya teman-teman itu. Nah, tapi di planet Mars itu tidak bisa ada kehidupan teman-teman. Kenapa? Karena kadar oksigennya yang cukup rendah. Jadi kalau teman-teman mau tinggal di planet Mars, harus pakai baju astronot yang di dalamnya dikasih aliran oksigen. Nah, itu sedikit cerita Ambu tentang planet Mars. Siap buat kuisnya? Siap buat kuisnya? Oke. Quiz time. Quiz hari ini siap? Pertanyaannya adalah sebutkan 2 satelit planet Mars. Oke? Apa? Ambu ulangi lagi ya pertanyaannya ya. Sebutkan 2 satelit alami planet Mars. Kalau satelit alaminya bumi, bulan. Kalau planet Mars, satelit alaminya apa? Oke? Kirim voice note ke Ambu, sebutkan 2 satelit alami dari planet Mars. Kirim voice note ke Ambu ya. 5 orang tercepat akan mendapatkan kertas stiker. Selain itu, Ambu punya tantangan buat teman-teman. Tantangannya adalah buatlah rangkuman mengenai planet Venus dan planet Mars seperti yang sudah Ambu ceritakan tadi ya, dibuat, disalin di kertas, dibuat rangkumannya seperti apa menurut teman-teman. Lalu hasil rangkumannya dikirim ke Ambu. Boleh disertai dengan
gambar-gambar planet Mars dan Venus yang teman-teman bikin. Oke, selamat berkreasi, selamat mengerjakan, selamat berebut kuisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan ya.